Halo, saya Dwi dari Online D7. Pada video kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana strategi kita bisa mencari pasar lewat dunia digital marketing. Nah, kenapa mencari pasar itu menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena lebih enak mana sih? Kita mau jualan, kita punya barang, baru kita cari pasarnya. Atau kita udah tahu nih, pasarnya udah ada, baru kita siapin barangnya. Tentu saja lebih enak jualan itu kalau misalnya udah tahu pasarnya apa. Kalau kita udah tahu orang maunya apa, kita siapin barang ya jualannya akan jadi jauh lebih gampang. Nah, sekarang saya akan coba ajarkan satu strategi menggunakan satu tools yang namanya adalah Google Trends. Nah, Google Trends ini adalah sebuah alat atau sebuah tool dari yang disiapkan oleh Google dan ini adalah free gratis yang bisa kita gunakan untuk mencari tahu pasar itu maunya apa, orang maunya apa, dan maunya kapan. Nah, bayangkan ini enak banget. Kalau misalnya kita tahu bulan depan orang-orang akan berminat dengan baju batik, ya udah. Berarti kalau sekarang kita mau jualan, kita siapin batik. Nah, apalagi kalau misalnya Anda mainnya itu ada di sebagai reseller, sebagai dropshipper, ini menjadi satu solusi banget ya buat kita karena kalau misalnya Anda sebagai dropshipper, Anda sebagai reseller, Anda kan nggak punya barang sebenarnya. Ini enak banget. Ini memberikan Anda kebebasan dan ini memberikan Anda sebagai satu alat untuk bisa lebih selangkah lebih depan, lebih di depan daripada kompetitor Anda. Bayangin kalau misalnya Anda tahu bulan depan orang maunya apa dan kompetitor Anda nggak tahu, Anda bisa nyiapin kompetitor Anda akan berpikir apa? Wah gila, ini orang keren banget. Dia bisa meramal nih nanti orang maunya apa. Dan Anda selalu berada di timing yang tepat. Ingat, business is all about timing. Bisnis itu adalah tentang mengetahui orang maunya apa dan orang maunya kapan. Kalau Anda punya timingnya bagus sekali, Anda mau jual apa aja pasti laku. Kalau misalnya sekarang contohnya Anda mau main Gojek. Anda mau membuat aplikasi seperti Gojek sekarang lebih sulit. Kenapa? Karena orang udah Gojek, Gojek, Gojek. Seperti itu. Dikit-dikit Gojek, dikit-dikit Gojek. Kalau sekarang Anda mau bikin misalnya Antojek gitu ya, agak susah. Karena timingnya sedikit terlambat. Tapi kalau misalnya Anda mulainya mungkin 2 tahun yang lalu, mungkin akan lebih mudah. Seperti itu. Oke, nah jadi dengan yang namanya Google Trends, kita bisa meramal orang maunya apa dan maunya kapan. Kita bisa mencari pola, kita bisa mengetahui. Nanti kita akan perlihatkan bagaimana caranya. Oke, jadi kita bisa lihat yang namanya trend. Nah, ini asik banget. Oke, sekarang saya akan langsung masuk ke dalam Google Trends. Jadi alamat websitenya itu adalah ini, http trends.google.com. Ini ya. Nanti Anda akan masuk ke tampilannya kurang lebih seperti ini. Anda tinggal masukkan aja, misalnya contohnya, Anda mau jual misalnya batik gitu ya. Anda pengen tahu batik ini bagaimana trennya. Nah, ini bisa kita mainkan juga ya. Apakah worldwide, apakah misalnya di Indonesia gitu ya. Apakah di Indonesia aja selama 12 bulan terakhir atau kita bisa misalnya 5 tahun terakhir. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata orang mencari batik itu ada timing-timingnya dan ada waktunya ketika orang tidak suka batik. Kita lihat ya di sini ada puncak, di sini orang mencari batik, di sini orang cari batik, di sini orang cari batik. Dan ada beberapa lembah ya di sini, lembah di mana orang tidak cari batik. Nah, di sini kita bisa berpikir sama-sama. Oke, jadi tahun 2016 tanggal 3 Juli sampai 9 Juli orang nggak suka, orang nggak cari batik. Tahun 2017 Juli tanggal 2 sampai 8. Tahun 2015 12 sampai 18 Juli. Tahun 2014 27 Juli sampai 2 Agustus. Nah, ada apa sih di tanggal-tanggal itu kenapa orang nggak mau beli batik ya tanggal-tanggal segitu ya? Mungkin ini adalah tanggal ketika Lebaran ya. Jadi ketika hari Lebaran orang jadi tidak ada yang mau mencari batik gitu. Nah, logikanya simpel banget. Jadi di sini ini adalah grafik yang menunjukkan jumlah orang yang mencari atau persentase orang yang mencari kata batik
di Google. Nah, ketika orang mencari kata batik itu biasanya kita bisa menarik kesimpulan bahwa orang banyak mencari batik karena banyak orang mau beli batik. Seperti itu. Jadi ketika pencariannya tinggi sekali seperti di sini, ini cukup tinggi. Di sini cukup tinggi ya. 27 September sampai 3 Oktober itu banyak banget yang cari batik. Tahun sebelumnya 28 September sampai 4 Oktober. Tahun sebelumnya lagi 29 September sampai 5 Oktober. Tahun sebelumnya lagi 1 Oktober sampai 7 Oktober. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata di awal bulan Oktober itu banyak banget orang cari batik. Bahkan secara perbandingan dia sampai mencapai angka 100%. Artinya banyak banget orang cari batik. Secara relatif banyak sekali orang cari batik di awal Oktober. Ada apa kira-kira di awal Oktober? Yang saya pikirkan itu adalah ada hari Kesaktian Pancasila. Setelah 30 SPKI kan hari Kesaktian Pancasila. Nah, itu yang ada di benak saya, kenapa orang-orang itu mencari yang namanya baju batik di hari tersebut. Tapi apakah benar seperti itu? Apakah benar karena hari tersebut? Itu saya nggak tahu. Bisa jadi iya, bisa jadi nggak. Cuman data mengatakan bahwa di awal Oktober itu orang benar-benar lagi hunting yang namanya batik. Lagi ngetik batik banyak sekali. Nah, sekarang kita bandingkan. Misalnya kita bandingkan dengan baju muslim. Nah, di sini baju muslim itu perbandingannya jelas banget. Kita lihat, ternyata baju muslim itu bener-bener rame ketika batik lagi turun. Nah, jadi ketika batik lagi turun, ini baju muslim lagi tinggi-tingginya. Nah, di sini kita bisa lihat, ternyata baju muslim itu kan naik misalnya ketika lebaran, menjelang lebaran gitu ya, atau pas bulan puasa itu udah mulai naik nih. Jadi bulan puasa itu yang namanya orang mencari baju muslim itu udah mulai naik. Kan kita tambahin juga misalnya hijab. Jadi warna kuning hijab. Kita lihat. Nah, ternyata kenaikan orang yang mencari baju muslim itu sama seperti kenaikan orang yang mencari hijab. Nah, dan ini terjadi setiap kali bulan, saya yakin ini kejadiannya mulai naiknya pas bulan puasa udah mulai naik, dan menjelang lebaran ini jadi sangat tinggi sekali. Orang yang mencari hijab atau baju muslim seperti itu. Nah, jadi dengan cara seperti ini kita bisa tahu dan kita bisa meramalkan. Oh, sekarang bulan udah mulai masukin bulan puasa nih. Ya udah deh, saya stop dulu jadi reseller batiknya, saya akan menjadi reseller baju muslim, hijab, seperti itu. Jadi, Anda bisa tahu nih, Anda mau jual apa dan Anda jualnya kapan. Kalau misalnya Anda punya stok sendiri, ya sudah. Anda tahu kapan stoknya harus masuk gudang, Anda tahu kapan stoknya harus muncul di depan toko Anda. Kapan Anda harus kasih diskon, kapan Anda harus jual mahal. Anda udah mulai tahu nih di sini nih, dengan menggunakan tool yang namanya Google Trend ini. Oke. Sekarang misalnya kita ganti deh, kita nggak mau main di baju. Misalnya kita ganti makanan, misalnya coklat. Kayak gini ya. Nah, coklat misalnya. Nah, ini juga ada nih waktu-waktu tertentunya nih. Nah, misalnya di sini. Pertengahan Agustus, itu coklat tuh tinggi peminatnya. Lalu pertengahan Februari. Nah, kalau pertengahan Februari, itu gampang ya mengasosiasikannya itu dengan yang namanya Valentine. Jadi kalau Valentine, nah ini seperti ini, Valentine ada spike-nya naik. Nah, tapi di tengah-tengah bulan Agustus itu juga terjadi kenaikan. Saya nggak ngerti apa, mungkin sekarang trennya 17 Agustusan tuh udah pakai coklat, saya nggak ngerti juga gitu ya. Cuman di sini data berbicara bahwa setiap tanggal 17 Agustus ya banyak yang mau beli coklat seperti itu. Nah ini di sini Agustus ya. Nah ini Agustusan. Nah di sini Agustus lagi nih. Ya ini saya nggak tahu ada apa di sana. Cuman data mengatakan pertengahan Agustus the best time for you to sell chocolate. Jadi 17 Agustus the best time for the people to buy chocolate gitu ya. Saya nggak tahu ada apa di sini. Cuman data mengatakan seperti inilah. Nah yang menariknya lagi, kalau kita scroll ke bawah. Ini kita bisa lihat di mana aja sih sebenarnya. Oh, ternyata di Banten. Jadi kalau misalnya Anda jual coklat,
misalnya Anda jualan dari ini deh, dari Jawa Timur gitu ya. Aduh, Anda mau jual coklat, ya udah. Anda pasang misalnya Facebook Ads dengan target market ya di Banten, karena Banten ini yang paling banyak. Di Jakarta, di Sulawesi Barat. Oke, saya baru tahu ada Sulawesi Barat gitu ya. Ada Gorontalo, itu dia di utara. Nah, ini silakan Anda bisa lihat Kalimantan Utara. Saya juga baru tahu nih ada yang namanya Kalimantan Utara gitu ya. Nah, jadi ini sesuatu yang sangat menarik banget yang Anda bisa menggunakan gitu ya. Oke. Anda bisa manfaatkan data-data ini. Kalau misalnya Anda tadi seperti jualannya adalah hijab gitu ya. Anda mau jual hijab. Nah, Anda tahu nih, kan dia jelas, ini kan jelas banget ya. Setiap kali menjelang Lebaran nih banyak banget yang nyari hijab. Nah, di sini Anda bisa lihat, oh ternyata Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan di DKI Jakarta. Ini adalah the big five-nya region-region di Indonesia yang mencari hijab. Jadi jangan Anda jual di Bali misalnya, di Bali dikit banget yang cari hijab. Jangan Anda di Papua misal dikit banget, cuma 63. Kalimantan Tengah dikit banget. Di Sulawesi Utara dikit banget. Jangan ke sana jualnya. Tapi jualah misalnya di Jawa Timur, seperti itu. Jawa Tengah. Jawa Barat masih oke juga. Jakarta itu lumayan tinggi juga. Kita lihat. Nah, jadi Anda bisa tahu, oke, Sumatera Selatan ke daerah Palembang dan sekitarnya. Anda bisa nih jual, pasarkan di sini karena di sini memang minatnya banyak banget. Nah, di sini juga muncul nih query-querynya orang mencari apa aja. Ingat sekarang adalah tahun 2018. Jadi yang namanya tahun nanti menyesuaikan seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi Anda bisa memilih ya yang namanya keywords nanti seperti apa ketika nanti misalnya Anda mau pakai Google AdWords, Anda mau memilih keywords yang sesuai dengan Anda bisa pilih. Di sini kelihatan jelas ya orang mencarinya apa sih kayak gitu. Nah, jadi mudah-mudahan ini cukup jelas nih. Anda bisa melihat trennya. Trennya itu sangat penting sekali. Kalau Anda mau lebih lama lagi dari tahun 2004 ke belakang supaya lebih yakin lagi gitu ya. Jadi kelihatan tuh. Bener-bener ini banget. Kentara banget ya. Jadi di tanggal-tanggal tertentu, nah ini akan jadi sangat tinggi sekali pencarian terhadap kata hijab di Indonesia. Kalau misalnya Anda mau misalnya seluruh dunia nih, Anda mau jualannya ke seluruh dunia, ya sudah. Kurang lebih sama ya. Karena memang ini adalah satu event yang sifatnya internasional. Jadi yang namanya Eid Mubarak atau Idul Fitri gitu. Jadi nah dengan cara seperti ini Anda bisa nih memperkirakan Anda mau jualan apa dan jualannya kapan. Nah, gimana? Ini kan sebuah tool yang asik banget untuk Anda pakai. Bayangkan Anda menggunakan tool ini free, ini gratis. Anda bisa pakai tool ini. Anda nggak perlu capek-capek survei pasar. Anda nggak perlu capek-capek sebarin angket, sebarin kuesioner. Semuanya udah ada di sini. Orang maunya apa dan orang maunya kapan. Timing is everything dalam bisnis. Kalau timing Anda bagus, Anda jualan jadi jauh lebih gampang. Nah, oke, jadi kalau misalnya Anda merasakan bahwa video ini bermanfaat, silakan Anda like videonya, lalu Anda subscribe juga channelnya, karena saya akan terus sharing tentang tips jurus strategi tentang digital marketing, bisnis online, investasi, properti, entrepreneurship, how to build business, dan semuanya saya akan sharing terus strategi-strategi, tips, dan jurus-jurus yang saya tahu semuanya saya akan sharekan dalam channel ini dan semuanya gratis, free ya. Anda bisa belajar free di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda dan